warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Abidin dengan NPM 16210175, kelas A, semester 5, jurusan manajemen. Di sini saya akan membacakan hasil PPT saya yang berjudul Perilaku Individu dalam Organisasi. Perilaku individu adalah sebagai suatu fungsi dari interaksi antara individu dengan lainnya. Individu membawa tatanan dalam organisasi berupa kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharapan, kebutuhan, dan pengalaman masa lainnya. Karakteristik individu dalam organisasi antara lain: A. Karakteristik biografis. 1. Umur. 2. Jenis kelamin. 3. Status perkawinan. 4. Masa kerja. B. Kemampuan. 1. Kemampuan fisik. 2. Kemampuan intelektual. Perilaku organisasi. Pada tingkat individu, jika pegawai merasa bahwa organisasi memenuhi kebutuhan dan karakteristik individu lainnya, ia akan cenderung berperilaku positif. Tetapi sebaliknya, jika pegawai merasa diperlakukan dengan adil, maka mereka cenderung untuk tidak tertarik melakukan hal yang terbaik. Untuk itu, ketika seseorang mempunyai ketertarikan yang tinggi dengan pekerjaan, seseorang akan menunjukkan perilaku terbaik dalam bekerja. Perilaku individu dalam organisasi. Perilaku manusia sangat berbeda antar suatu dan lainnya. Perilaku itu sendiri adalah suatu fungsi dari interaksi antara seseorang individu dan lingkungannya. Ditilik dari sifatnya, perbedaan perilaku manusia itu disebabkan karena kemampuan kebutuhan secara berpikir untuk menentukan pilihan perilaku, pengalaman, dan reaksi berbeda satu sama lain. Pendekatan yang sering dipergunakan untuk memahami perilaku manusia adalah pendekatan kognitif, reinforcement, dan psikoanalitik. Berikut penjelasan ketiga pendekatan tersebut dilihat dari pendekatannya, penyebabnya timbulnya perilaku, prosesnya, kepentingan masa lalu di dalam menentukan perilaku, tingkat kesadaran, dan data yang dipergunakan. Perilaku individu dalam organisasi antara lain: 1. Produktif kerja, yaitu kemampuan menghasilkan suatu kerja yang lebih baik daripada ukuran biasa yang telah umum. Pengertian produktivitas pada dasarnya mencakup sikap mental yang selalu mempunyai pandangan bahwa hidup hari lebih baik dari hari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. 2. Tingkat absensi, yaitu presensi yang merupakan kehadiran pegawai yang berkenan dengan tugas dan kewajiban. Pada umumnya, instansi atau lembaga selalu memperhatikan pegawainya untuk datang dan pulang tepat waktu sehingga pekerjaan tidak tertunda. 3. Tingkat turnover. Turnover adalah perputaran karyawan atau keinginan berpindah karyawan dari suatu tempat kerja ke tempat kerja lainnya. 4. Kepribadian, yaitu sifat dari seseorang individu dalam bereaksi dan berinteraksi dengan orang lain, serta cara individu tersebut bekerja dalam organisasi. 5. Proses belajar adalah
bagaimana kita dapat menjelaskan dan meramalkan perilaku dan pahami bagaimana orang belajar. Belajar adalah setiap perbuatan yang relatif permanen dari perilaku yang terjadi sebagai hasil pengalaman. Namun pembelajaran dalam hal ini berkaitan dengan pengalaman agar suatu pekerjaan atau suatu hal itu bisa lebih baik dari sebelumnya. Dalam memiliki pengalaman, karyawan juga perlu memiliki kemampuan intelektual yang tinggi. Persepsi, yaitu suatu proses dengan individu-individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan-kesan indera mereka agar memberi makna bagi lingkungan. Kemampuan kerja adalah suatu sikap umum seseorang individu terhadap pekerjaannya atau perasaan senang atau tidak senang terhadap pekerjaannya. Kepuasan kerja dapat mempengaruhi sikap kerja seseorang. Apa yang menentukan keputusan kerja? Kerja yang secara mental menantang, kesempatan menggunakan keterampilan atau kemampuan tugas yang beragam, kebebasan, umpama balik sistem upah, kebijakan promosi yang adil, kondisi kerja yang mendukung, lingkungan kerja yang aman, nyaman, fasilitas yang memadai, rekan kerja yang mendukung, rekan kerja yang ramah dan mendukung, atasan yang ramah, memahami, menghargai, dan menunjukkan keberpimpinan kepada bawahan. Kesesuaian kepribadian dengan pekerjaan, bakat, dan kemampuan karyawan sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Mungkin itu saja hasil PPT saya yang telah saya buat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.